حي على الفلاح. Usia FPI ini tentu FPI sudah berjuang dengan jatuh bangunnya, suka dukanya, dengan segala tantangan dan halangan. Alhamdulillah itu menjadi modal buat FPI untuk memperbaiki diri. Karena kan kita wajib melakukan evaluasi. Apa sih yang sudah bagus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Yang belum bagus ya kan kita evaluasi bagaimana cara memperbaikinya. Nah, dengan adanya pengalaman ini, alhamdulillah saya lihat sendiri di tingkat pimpinan FPI kawan-kawan, kaderisasi itu berjalan dengan baik. Itu yang pertama, kaderisasi berjalan dengan baik, dan dengan segudang pengalaman ini pun akhirnya mereka lebih dewasa di dalam menjalankan organisasi. FPI sudah banyak sekali mendapat pengalaman yang bisa dijadikan modal sebagai pelajaran penting untuk memperbaiki perjuangannya. Dan mudah-mudahan dalam nas yang akan datang, yang akan dihadiri oleh utusan-utusan dari seluruh daerah di Indonesia, kita akan sharing informasi, kita akan berbagi cerita, kita juga akan berbagi usul dan saran, sekaligus mengevaluasi, dan mudah-mudahan dari munas itu akan dihasilkan keputusan-keputusan yang strategis, keputusan-keputusan yang betul-betul mendasar, yang bisa menjadi modal bagi perjuangan aktivis FPI di seluruh Indonesia. Saya ingin tekankan, yang saya harapkan daripada para aktivis FPI itu semangat juangnya lebih tinggi, tentu harus diikat dengan keikhlasan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi, yang sering saya ungkapkan di mana-mana, jangan sekali-kali aktivis FPI membangun fanatik keorganisasian. Fanatik yang saya maksudkan di sini adalah ta'assub ya. Ta'assub yang berlebih, fanatik yang berlebih, sehingga akhirnya mereka eksklusif, seolah-olah kalau yang bukan FPI itu bukan pejuang, kalau yang FPI pejuang, ini sangat berbahaya sekali. Jadi FPI adalah FPI adalah sebuah wadah perjuangan, FPI adalah sebuah kendaraan perjuangan, FPI ini adalah media perjuangan bagi umat yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin liizil Islam wal muslimin. Tapi jangan sampai ada aktivis FPI cintanya kepada FPI kebablasan. Kecintaan kan perlu, kita cinta kepada organisasi perlu, cinta kepada perjuangan perlu, tapi cinta yang berlebih, cinta yang kebablasan, ini akan mengantarkan kepada fanatik yang sangat berbahaya. Nah, kita nggak mau itu terjadi di FPI. Jadi kita menginginkan bagaimana caranya seorang aktivis FPI manakala melihat saudara-saudaranya di NU, itu adalah saudara kami. Melihat saudara-saudaranya di Muhammadiyah, itu adalah saudara kami. Melihat saudara-saudara muslimnya dari berbagai macam kalangan, berbagai macam organisasi, mereka adalah saudara kami. Nah, kita itu yang ingin kita bangun dalam setiap jiwa daripada aktivis Front Pembela Islam. Jadi jangan dibangun eksklusivitas, jangan. Jadi jangan sampai FPI ini eksklusif, kayaknya tidak membaur dengan masyarakat. Enggak, FPI harus membaur dengan masyarakat dan harus jadi bagian daripada masyarakat. Karena kan moto perjuangan FPI kan selama ini sebagaimana kita ketahui, pembela agama dan pelayan umat. Jangan lupa itu, kalau melayani umat yang nggak boleh eksklusif, bagaimana bisa melayani umat kalau kita eksklusif merasa paling benar sendiri? Nah, itu yang kita harapkan untuk FPI. Adapun untuk umat secara keseluruhan, ya kita harapkan ke depan ini lebih merapatkan barisan, lebih menyatukan segala potensi yang mereka miliki. Apalagi kita lihat sekarang serangan-serangan terhadap Islam ini kan datangnya secara bertubi-tubi dan masif ya, meluas kemana-mana. Apalagi di zaman era IT, era medsos seperti zaman sekarang ini, serangan kepada Islam luar biasa. Nah, kalau kita tidak merapatkan barisan, menyatukan potensi, kita akan tenggelam, yaitu dalam arus gelombang serangan musuh. Nah, karena itu amanat kita kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada,
Ayo kita tingkatkan persatuan dan kesatuan, kita pupuk persaudaraan. Kalau ada perbedaan-perbedaan di antara kita, yuk kita bangun peradaban dialog. Dialog yang akhlak, dialog yang islami, dialog yang betul-betul berdiri atas dasar iman dan takwa dengan tujuan li'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Pimpinan FPI dari pusat sampai ke daerah, saya ajak, saya serukan untuk menjadi panutan bagi mereka-mereka yang ada di bawah kepemimpinannya. Karena itu sudah seyogianya lah setiap pimpinan FPI dari pusat sampai daerah, mereka itu bukan hanya sekedar berilmu, bukan hanya sekedar berwawasan, tapi mereka juga harus berakhlakul karimah. Karena walau bagaimanapun juga leadership kepemimpinan dari para pimpinan FPI di berbagai daerah, itu tetap kalau ukurnya adalah bagaimana akhlak mereka, bagaimana sikap mereka, bagaimana perilaku mereka. Nah, kita harapkan mereka bisa menjadi panutan bagi kalangan FPI yang ada di bawah. Nah, karena itu sekali lagi kita serukan kepada seluruh pimpinan FPI dari pusat sampai ke daerah, yuk mari sama-sama kita perkuat tauhid, kita tegakkan syariat, dan kita muliakan akhlak. Baik, kita ucapkan kepada seluruh keluarga besar Front Pembela Islam dimanapun Anda berada, semoga FPI menjadi jabhatan thayyibah, salihah, mubarakah, nafi'ah linnasi ajmain. Mabruk, alfa mabruk.